Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat thullab, kaifa halukum? Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Tab'an, alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jayyid, naltaqi ma'ana fi darsil lughatil arabiyyah fi hadzal yaum. Kita bertemu lagi pada pelajaran bahasa Arab pada hari ini. Ayyuhatullah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas dan memperdalam lagi pelajaran-pelajaran yang telah lalu agar kita lebih paham tentang tarkib qawaid yang dibahas dan dipelajari di kelas 8 ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana minggu kemarin kalian semuanya telah saya berikan tugas di sana mengidentifikasi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari catatan di LKS yang telah kalian kirimkan melalui upload foto di laman e-learning madrasah. Baik, anak-anakku sekalian, dulu di kelas 7 kita telah belajar bersama-sama tentang jumlah. Jumlah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kalimat, tetapi dalam bahasa Arab kalimat itu namanya jumlah. Fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab jumlah itu dibagi menjadi dua. Kalimat itu ada dua, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah atau kalimat yang terdiri dari mubtada khobar itu disebut dengan jumlah ismiyah. Masih ingatkah kalian tentang mubtada dan khobar? Dengan pengertian lain, jumlah ismiyah itu kalimat yang susunannya dimulai dengan kalimat isim, dan kalimat isimlah yang memulai itu disebut dengan mubtada. Sedangkan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang terdiri dari fa'il dan fa'il. Artinya kalimat itu tersusun dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Anak-anakku sekalian, kita coba sedikit demi sedikit. Perhatikan jumlah ismiyah. Tadi saya sampaikan bahwa jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini ada maf'ul bih, tolong diabaikan terlebih dahulu. Mubtada sebagaimana yang kita pelajari dulu di kelas 7 itu tidak ubahnya fungsinya adalah seperti subjek. Yang sudah barang tentu mubtada itu terdiri dari kalimat isim yang berada di awal jumlah atau di awal kalimat yang dibaca rofa. Yang kalian pahami rofa itu dengan istilah dhammah, yang sesungguhnya tanda-tanda rofa itu tidak hanya dhammah, tapi untuk pemula pahami dulu seperti dhammah. Kemudian di samping mubtada, di dalam jumlah ismiyah itu ada khobar, karena setiap mubtada mesti punya khobar. Khobar itu kata yang terletak sesudah mubtada, dan kata itu menyempurnakan pengertiannya atau berfungsi untuk menyempurnakan mubtada tadi. Contoh misalnya, ana aqra'u al-kitabah. Ana aqra'u al-kitabah. Saya membaca kitab. Ana ini adalah kalimat yang pertama atau al-kalimah fi awalil jumlah, yang terdiri atau ana ini adalah merupakan kalimat isim. Masih ingat isim apa? Ana isim dhamir. Nah, kalimat isim yang berada di awal inilah yang dinamakan mubtada atau subjek.
Kemudian untuk menyempurnakan kalimat ini, saya ngapain? Ana akra'u, saya membaca. Nah, akra'u inilah yang disebut dengan khobar, ya, khobar, kalimat yang menyempurnakan pengertiannya terhadap kalimat yang pertama. Nah, inilah yang dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada ini kalimat isim. Kemudian berikutnya kalimat yang menyempurnakan itu adalah khobar. Kalau di sini khobarnya terdiri dari kata kerja atau kalimat fi'il. Khobar bisa terdiri dari kalimat fi'il, bisa juga terdiri dari kalimat isim. Kalau yang seperti terdiri dari kalimat isim, misalnya ana thalibun, saya seorang siswa. Ana thalibun, ana saya itu adalah subjek, thalibun adalah seorang siswa, itu adalah khobar. Thalibun itu adalah kalimat isim, seorang siswa. Thalibun artinya seorang siswa, itu kalimat isim. Nah, itu menunjukkan bahwa khobar itu tidak harus dari kata kerja, tapi juga bisa dari kalimat isim, thalibun. Anta tilmidun, anta mubtada, tilmidun seorang siswa adalah khobar. Nah, itu definisi daripada singkatnya. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ana al-abu kurratal qadam. Anti taqra'ina al-jaridata. Al-mudarrisu yu'allimu at-tullaba. Nahnu nusalli ad-dhuhra. Al-muwaddafu yunadhimu ar-rufufa. Kalimat yang pertama atau kata yang pertama dari beberapa kalimat ini semuanya adalah terdiri dari kalimat isim. Ana, anti, al-mudarrisu, nahnu, al-muwadzafu adalah semuanya kalimat isim. Ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalimat isim yang berada di awal jumlah atau awal kalimat inilah yang dinamakan dengan mubtada, dan statusnya semuanya adalah marfu atau dibaca rofa. Ana mubtada, anti juga mubtada atau subjek, al-mudarrisu juga subjek, nahnu juga subjek, al-muwadzafu juga subjek. Ana al-abu, saya sedang bermain. Al-abu adalah khabar. Anti taqra'ina, kalian semuanya sedang membaca al-jaridata, koran. Taqra'ina adalah khabar, penyempurna kalimat sebelumnya yaitu anti. Al-mudarrisu yu'allimu, al-mudarrisu guru, yu'allimu mengajarkan. Ya, mengajarkan siapa? At-tullaba. Nah, yu'allimu ini menyempurnakan kata al-mudarrisu. Nah, inilah khabar. Nahnu nusalli, kita sedang sholat. Sholat apa? Zuhur. Kita sedang sholat. Kalimat sedang sholat ini menyempurnakan kalimat nahnu, kita. Ngapain kita? Sedang sholat. Kita subjek. Maka khabarnya adalah nusalli. Al-muwadzafu, seorang pegawai, yunadhimu. Ngapain seorang pegawai? Yunadhimu, merapikan, ya, merapikan ra, ar-rufufa, ra. Nah, ini adalah sedikit pemahaman tentang mubtada dan khobar. Nah, kalau di sini juga ada contoh sebagaimana ini saya ambil di materi di LKS kalian. Maaf, di buku paket kalian ada tata bahasa di sana
yaitu tentang al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Jumlah ismiyah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Perhatikan beberapa contoh berikut. Al-jumlatul ismiyah, al-jumlatul fi'liyah. Al-khubzu ladidun. Nah, sebelumnya kami jelaskan dulu kalau di mubtada dan khabar di contoh-contoh sebelumnya tadi, ini khabarnya semuanya terdiri dari, perhatikan, al-aku, taqra'ina, yu'allimu, nusalli, yunadzimu. Semuanya terdiri dari kata kerja. Nah, contoh yang saya berikan sekarang saat ini adalah khabar tapi terdiri dari kalimat isim. Al-khubzu ladhidun. Al-khubzu subjek atau mubtada, ladhidun khabar. Roti itu, ngapain roti itu? Ladhidun, lezat. Ya. Kemudian al-mirwahatu, al-mirwahatu jadidatun. Al-mirwahatu, fahimtum al-mirwahah yang sering saya sampaikan di kelas, ada tertempel di kanan atau kiri dinding di kelas kalian. Topaan apa? Kipas angin. Jadidatun. Ngapain kipas angin itu? Jadidatun, baru. Al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun. Kelas itu nadhifun, bersih. Lihat, semuanya dalam keadaan rofa atau dhammah. Di dhammah semuanya. Begitu juga khobarnya. Al-fallahu yazra'u ar-ruzza fil mazra'ah. Nah, di contoh yang keempat ini khobarnya sama seperti di contoh yang pertama tadi, terdiri dari kata kerja. Para petani yazra'u, menanam. Al-fallahu, petani itu menanam ar-ruzza, padi, fil mazra'ati, di ladang. Al-ma'u yasilu ilan nahri, air itu, ngapain air itu? Yasilu. Nah, ini khobarnya ya. Yasilu, mengalir, ilan nahri, ke sungai. Thayyib, anak-anakku sekalian, inilah beberapa contoh untuk memahami tentang struktur mubtada dan khabar. Kalau kita ambil contoh di Al-Quran seperti alhamdulillahi. Alhamdu adalah mubtada, lillahi itu adalah khabar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian di sini juga ada jumlah fi'liyah. Sebagaimana penjelasan di awal, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang terdiri dari kalimat fi'il atau kata kerja dan al-fa'il, pelaku dari kata kerja tersebut. Beberapa minggu kemarin pernah saya jelaskan tentang kalimat fi'il atau kata kerja, di mana kata kerja itu ada bentuk lampau atau sudah terjadi, atau bentuk sekarang, sedang terjadi, atau bentuk akan datang atau akan dilakukan atau akan terjadi. Dan bisa didefinisikan bentuk-bentuk kata kerja itu menjadi fi'il madhi atau bentuk lampau, ada fi'il mudhari bentuk sekarang dan juga bisa bermakna akan datang, dan ada fi'il amar yaitu bentuk sekarang yang harus dikerjakan, fi'il amar. Nah, di sini kita tidak mempelajari ketiga bentuk tersebut, namun yang kita pelajari adalah jumlah fi'il dan fa'ilnya. Entah itu fi'il itu berbentuk lampau atau fi'il itu berbentuk akan datang ataupun sekarang. Contoh, yasqutu as-salju. Al-misal. Ini al-misal, contoh. Yasqutu as-salju. Yasqutu as-salju. Ya, yasqutu ini adalah kalimat fi'il. Ma makna yasqutu? Yasqutu artinya jatuh. Jatuh.
jatuh itu bisa bermakna turun. As-salju itu bisa bermakna es, ya, es. Bisa bermakna, kalau kalian menerjemahkan dengan kalimat yang lain, katakanlah hujan, yaskutu atau turun salju, es, ya. Makanya salju itu dingin, ya. Sebagaimana yang kalian pahami selama ini, salju itu berbentuk seperti butiran-butiran es. Yaskutu, jatuh atau turun. Apa yang turun? As-salju. Maka kalimat fi'il ini membutuhkan pelaku. Siapa yang turun? As-salju. Inilah yang namanya fa'il. Ishtadda, ya, benar-benar sangat. Apa yang sangat? Al-bardu, dingin, ya. Nah, al-bardu ini adalah fa'ilnya. Jaro, al-qittu, jaro, lari. Siapa yang lari? Al-qittu, kucing, ya. Nah, ini fi'il dan fa'il. Dan fa'il itu mesti harus dibaca dhammah, pelaku. Contoh berikutnya adalah yarji'u, kembali, pulang. Siapa yang pulang? Nah, pelaku daripada yarji'u itu adalah at-tilmidhu, siswa, minal madrasati, dari madrasah. Kata yarji'u, ya, pulang itu kan kata kerja. Ya, di sini kita memakai bentuk mustaqbal, ya, bentuk fi'il mudhari' yang bisa berarti sedang pulang, bisa berarti akan pulang. Yarji'u at-tilmidhu minal madrasati. Kemudian istahamma aliyun fil hammam. Istahamma Ali, ya, ini berarti mandi, bisa bermakna mandi. Makanya hammam itu dimaknai toilet atau tempat kamar mandi, ya. Siapa yang mandi atau berada di kamar mandi itu? Aliyun, Ali. Nah, ini Ali ini adalah pelaku dari kata kerja istahamma. Maka ini Ali ini jadi fa'il yang juga harus dirafakkan atau didomah. Thayyib, anak-anakku sekalian, coba kita sekarang mengupas dari pekerjaan kalian di LKS kemarin yang sebagian besar sudah upload, dan ada beberapa siswa yang masih belum upload. Nah, kita coba lihat al-misal. Katabat al-mudarrisatu ad-darsa. Katabat, menulis. Berarti ini adalah kata kerja. Bentuknya bentuk madhi. Siapa yang menulis? Al-mudarrisatu, ya, ibu guru. Menulis apa ibu guru? Ad-darsa. Nah, ini adalah menjadi maf'ul bih atau objek. Ya, objek dari pekerjaan daripada ibu guru. Nah, identifikasilah perintahnya. Tunjukkanlah mubtada khobar ataupun fi'il, fa'il, dan juga ada yang maf'ul di sana. Kalau yang maf'ul kita abaikan dulu, tapi yang penting adalah fi'il fa'ilnya. Nah, nomor 1 misalnya la'ibah at-tiflu al-qurrata. La'ibah, ma makna la'ibah? La'ibah itu artinya bermain. Nah, bermain itu kalimat isim apa kalimat fi'il? Yang sudah barang tentu bermain itu adalah sebuah kata kerja. Maka kalau kata kerja ini adalah fi'il. Nah, fi'il pasti punya fa'il. Siapa pelaku daripada la'ibah ini? Nah, di sini ada kata at-tiflu. Nah, inilah yang dinamakan fa'il, at-tiflu. Al-qurrata ini objeknya, maf'ul. Nimroh tsaniyah. Al-baitu janibal madrasati. Al-baitu janibal madrasati. Nah, kalimat yang pertama adalah al-baitu. Nah, ma makna al-baitu? Ada kata al-baitu, kalimat al-baitu. Ini termasuk fi'il apa isim? Kata kerja atau bukan? Nah, sudah kita pahami bahwa al-baitu itu bukan sebuah pekerjaan. Al-baitu itu artinya rumah. Nah, rumah. Berarti rumah ini adalah kalimat isim. Kalimat isim. Nah, kalimat isim yang berada di awal jumlah
itu adalah disebut mubtada. Nah, maka ketemu sekarang al-baitu itu mubtada, bukan fi'il. Kalau fi'il berarti nanti pasti punya fa'il. Kalau mubtada berarti dia punya khobar. Aina al-khobar? Janibal madrasati. Nah, janibal madrasati berarti khobar. Nimro salisa. Nah, perhatikan. Pelan-pelan dipahami. Nazala al-matar. Nazala al-matar. Nah, ma mana nazala? Nah, kalian lihat. Kata nazala. Nazala itu artinya turun. Bukan kalimat isim. Ini adalah kalimat fi'il. Kalian harus memahami dan bisa membedakan bagaimana ciri-ciri isim dan bagaimana kalimat fi'il itu. Insya Allah di kesempatan lain akan kita jelaskan lebih detail lagi. Nazala, turun. Apa yang turun? Al-mataru, turun. Ini kata kerja atau bukan? Turun sudah pasti adalah kata kerja. Berarti kalau kata kerja ini adalah kalimat fi'il. Nah, setiap kalimat fi'il tentu atau pasti punya fa'il. Nah, berarti fa'il dari nazala adalah al-matar. Baik, anak-anakku sekalian, coba unggul, lihat nomor 5 dan seterusnya sampai 10. Manakah di antara awal kalimat itu yang terdiri dari kata kerja atau kalimat fi'il? Ayo. Nomor 4 bukan. Nomor 5. Nah, ini nomor 5 ada kata akala, kalimat fi'il. Kemudian nomor 6 bukan fi'il. Nomor 7 sholat, kalimat fi'il, pekerjaan. Nomor 8 akala, nimro tasian atau atasi. Nomor 9 allama, mengajar, fi'il. Nomor 10 bukan. Nah, selain yang kalimat fi'il berarti kalimat isim. Nah, kalau sudah bisa difahami, kalau itu di awalnya itu kalimat fi'il atau yang di garis bawah itu kalimat fi'il, maka sudah barang tentu kalimat berikutnya atau fi'il itu memiliki fa'il atau pelaku. Betul. Yang nomor berapa tadi? Kalimat fi'il nomor 5. Akala. Akala fi'il. Berarti dia punya fa'il. Siapa yang akala? At-tairu, burung, ya. Al-habba, biji-bijian. Burung itu apa? Akala, telah makan. Siapa yang makan? At-tairu, burung. Ya, makan apa? Biji-bijian. Kemudian tadi yang kalimat fi'il, sholat. Siapa yang sholat? Sholat ini adalah kata kerja. Berarti ada pelaku daripada sholat ini. Pelaku itulah yang namanya fa'il. Siapa? Al-muslimuna. Berarti ini adalah fa'il. Kemudian lagi ada kata kerja akala. Fi'il, kalimat fi'il, akala. Siapa yang akala? At-tiflu, ya, seorang anak. Kemudian ada lagi kalimat fi'il allama, mengajar. Siapa yang mengajar? Al-mudarrisu. Nah, berarti al-mudarrisu itu adalah fa'ilnya. Nah, selain kalimat tersebut tadi ada kata al-faslu, summa al-maidanu, summa al-hadisu. Nah, berarti al-faslu, al-maidanu, terus al-hadisu adalah kalimat isim semuanya. Isim yang berada di awal jumlah. Maka isim yang berada di awal jumlah inilah yang dinamakan mubtada. Nah, sudah barang tentu setelah mubtada atau mubtada itu pasti memiliki khobar. Nah, khobarnya ya berarti nadhifun, wasi'un, kemudian sahihun. Perhatikan, kalau mubtada'nya ini tidak ada tak marbutonya alias mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Sama, ini juga mudzakkar, wasi'un juga mudzakkar, ya.
kemudian al-hadisu juga mudzakkar, tidak ada tak marbutanya, sahihun juga mudzakkar. Kalau misalnya mubtada'nya itu muannas, khabarnya juga harus muannas. Contohnya seperti at-tilmizatu mahiratun. Di sini tidak ada. At-tilmizatu mahiratun. Seorang atau siswi itu mahiratun adalah seorang yang pandai. Siswi itu pandai. At-tilmizatu mahiratun. Tayyib anak-anakku sekalian, itulah sedikit tentang penjelasan mubtada khobar atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang kita pahami dari beberapa contoh lagi. Harapan saya kalian bisa memahami dalam teks-teks qiraah baik yang berada di buku ataupun di LKS, jumlah apakah kalimat tersebut, jumlah ismiyakah atau jumlah ismi atau jumlah fi'liyah susunannya. Kalau itu diawali dengan kalimat isim, berarti dia adalah jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar, karena setiap mubtada pasti punya khobar. Kalau itu ada kalimat fi'il, berarti kalimat fi'il itu pasti punya fa'il atau pelaku, yang disebut jumlah itu adalah jumlah fi'liyah. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi dan belajar lagi pelajaran bahasa Arab yang lebih mendalam. Harapan kami latihan-latihan yang berada di LKS silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bila mana ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya secara langsung kepada saya, akan kami jelaskan baik itu japri ataupun di WhatsApp group. Syukron, naltaqi ma'akum fil usbu'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.